Halo dan selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau nyelam nih ke inti bab 8 buku Execution, The Discipline of Getting Things Done. Tahu kan? Yang dari Larry Bossidy dan Ram Charan itu. Iya, buku legendaris itu, betul. Fokus kita spesifik banget. Gimana sih caranya melakukan penelaahan strategi yang efektif? Bukan sekedar ritual tahunan gitu aja. Oke. Sumber kita ya dari kutipan-kutipan penting di bab itu yang Anda bagikan ke kita. Nah, misi kita kali ini apa? Membedah kenapa proses ini tuh bisa dibilang jantungnya eksekusi. Momen krusial lah, tempat rencana ketemu sama realitas lapangan. Kita mau lihat gimana pemimpin bisa mastiin strategi mereka tuh nggak cuma keren di slide presentasi, tapi beneran jalan. Siap. Oke, mari kita bongkar ini. Tentu. Dan penting juga ya kita tempatkan bab 8 ini di konteks besarnya buku Execution itu sendiri. Ingat kan, premis utamanya itu, eksekusi itu ya disiplin. Disiplin fundamental ya, betul. Bukan cuma taktik. Dan ini tugas utama pemimpin. Buku ini kan ngaitin 3 proses inti. Manusia atau people, strategi, sama operasi. Ya, 3 itu. Nah, penelaahan strategi di bab 8 ini, dia itu kayak jembatan penting banget. Dia nyambungin antara blueprint strategi dari bab 7 Oke. ke realitas implementasi di bab 9, yaitu operasi. Sambil mastiin juga kesiapan orang-orang dari bab 6, soal SDM. Jadi nyambung ke semuanya ya. Nyambung banget. Makanya ini bukan sekedar rapat biasa. Ini mekanisme kritis buat mastiin strategi itu membumi gitu, didukung orang yang pas, sumber daya yang cukup. Betul sekali. Dan kita sering lihat kan, ada gap gitu ya, antara strategi yang kedengarannya wah, sama apa yang beneran terjadi di lapangan. Gung contoh-contoh kan perusahaan gede yang strateginya gagal dieksekusi. Nah, bab 8 ini kayak ngasih cara nutup gap itu. Iya, yang ditekankan itu bukan presentasi satu arah yang manis-manis gitu, tapi sebuah dialog yang kuat. Itu kayaknya kata kunci penting deh. Ya, robust dialog. Iya, itu. Bukan cuma laporan, tapi ada perdebatan, ada tantangan, pertanyaan yang nusuk gitu. Ini kayak, moment of truth pertama buat sebuah strategi. Yang menarik di sini adalah fungsi utama penelaahan ini sebetulnya jadi ajang buat nguji asumsi. Tapi ngujinya brutal. Brutal ya? Iya, asumsi kita soal pasar, soal apa yang mungkin dilakuin kompetitor, soal kemampuan kita sendiri di dalam, itu beneran kuat gak sih? Ini bukan waktunya buat basa-basi atau main politik kantor. Penelaahan ini juga soal mastiin rencana itu konsisten di dalamnya. Bagian A nyambung nggak sama bagian B. Internal konsistensi. Betul. Dan yang krusial banget, mastiin komitmen. Komitmen orang-orang yang nanti bakal jalanin. Tujuannya, ya kayak kata buku ini, mastiin rencana itu plausible and realistic. Masuk akal dan bisa dijalanin. Tepat. Bukan cuma mimpi indah di siang bolong. Oke, mari kita dalamin deh pertanyaan-pertanyaan kunci yang kata bab 8 ini wajib diajuin pas penelaan strategi. Yang pertama nih, soal kompetisi. Seberapa paham sih tim unit bisnis kita soal medan perangnya? Oke, ini penting. Buku ini bilang, jangan cuma lihat data historis. Kudu lihat real time. Apa yang lagi dan bakal dilakuin kompetitor. Contohnya seru tuh, kayak gimana Dell mestinya nganalisis aliansi EMC, atau efeknya Bob Lutz pindah ke GM buat Ford sama Chrysler. Ini bukan analisis pasif kan? Tepat sekali. Ini soal intelijen aktif istilahnya. Analisis kompetitor di sini tuh harus, jujur secara intelektual. Benar-benar jujur. Harus jujur ya. Iya. Bukan cuma ngumpulin data, tapi nanya, apa implikasinya buat kita? Ada nggak langkah kompetitor yang bisa ngubah peta permainan secara fundamental? Contohnya kayak Bob Lutz tadi ya. Betul. Atau ada nggak rekrutan kunci di tim mereka yang ngasih sinyal perubahan arah? Atau peningkatan kemampuan mereka yang signifikan? Ini nyambungin mata dan telinga kita di pasar sama rencana di dalam kantor. Jadi pertanyaannya lebih ke, Strategi kita cukup kuat nggak buat nahan gempuran mereka? Atau malah bisa manfaatin langkah mereka? Gitu. Nah, setelah lihat keluar, pertanyaan kunci kedua langsung nusuk ke dalam nih. Seberapa kuat kemampuan organisasi kita buat ngejalani strategi ini? ini dia. Ini titik temu kritis antara strategi sama proses SDM kan?
Contoh di buku soal perusahaan software services yang mau naik kelas tuh. Dari jualan ke manajer IT jadi ke CEO, CFO. Itu relevan banget. Iya. Strateginya mungkin keren. Tapi pertanyaannya nusuk. Tim sales kita punya nggak kemampuan itu sekarang? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini tuh pemeriksaan realitas internal yang paling dasar. Dan seringkali paling nggak nyaman, tapi harus dilakukan. Pasti nggak nyaman ya. Banget. Buku ini kayak maksa kita ngaca dengan jujur gitu. Pertanyaan spesifiknya bukan cuma kita bisa nggak ya, tapi lebih tajam. Punya orang yang pas nggak, dengan skill yang pas di posisi kunci sekarang. Sekarang ya, bukan nanti. Iya betul, bukan nanti. Sekarang. Struktur organisasi kita dukung nggak? Atau malah jadi penghalang birokrasi? Kita beneran nguasain nggak teknologi yang dibutuhin? Punya roadmap yang jelas? Dan yang sering kelewat nih, struktur biaya kita memungkinkan nggak buat jalanin strategi ini sambil tetap untung? Kalau jawaban buat ini semua nggak iya dengan yakin, ya strateginya cuma jadi pajangan dokumen aja. Wah, kebayang sih susahnya percakapan itu kalau jawabannya enggak atau belum, tapi ya itu intinya penelaahan jujur ya. Mau nggak mau. Lanjut ke pertanyaan ketiga nih, rencana kita fokus atau malah, nyebar kemana-mana? Ini bahaya laten dari ambisi kan? Betul. Contoh klasik kayak Unilever dulu punya 1.600 merek, terus dipangkas jadi 400. Itu kan gambaran ekstrimnya ya. Kebanyakan inisiatif, sebagus apapun idenya, bakal mecah sumber daya, perhatian manajemen, energi tim. Ini soal disiplin. Disiplin milih prioritas dan alokasi sumber daya kita yang terbatas itu. Pertanyaan kritisnya, rencana ini nyoba ngerjain kebanyakan hal sekaligus nggak sih? Apa satu atau dua hal paling penting yang harus kita menangin? Jangan-jangan kita nyoba masuk kebanyakan segmen pasar baru barengan, sampai-sampai angsa emas kita, bisnis inti yang untung, malah terlantar. Jadi fokus bukan berarti nggak inovatif ya? Bukan. Fokus itu mastiin energi kita ke pusat di hal yang paling penting buat ngejalanin strategi. Penelaahan strategi harus mastiin pilihan fokus ini dibuat sadar. Bukan karena nggak bisa nolak ide baru aja. Itu benar. Seringnya lebih gampang bilang iya daripada enggak ke ide baru kan? Nah, ini nyambung ke pertanyaan keempat. Udah bener belum kita milih ide strategisnya? Idenya sendiri ya. Iya, kadang strategi gagal bukan karena eksekusinya jelek, tapi idenya emang keliru dari awal. Mungkin nggak cocok sama DNA perusahaan atau biaya buat bangun kemampuan barunya kemahalan. Contohnya? Contoh di buku kayak perusahaan industri gagal masuk retail atau Elite Signal milih lisensi teknologi layar datar daripada bikin sendiri. Itu contoh bagus soal kenal batas kemampuan kan? Oke. Ide strategis itu emang harus diuji kelayakannya dari banyak sudut pas penelaan. Pertama, cocok nggak sama kondisi luar pasar? Mau, pelanggan butuh, kompetitor ngizinin? Eksternal ya. Kedua, nah ini sering jadi sandungan, sejalan nggak sama kekuatan dan kapabilitas internal kita. Jangan kayak tim bola yang maksa main tiki-taka, padahal pemainnya lebih cocok buat serangan balik cepet. Haha, bener juga. Ketiga, kita nggak nyoba kebanyakan ide baru sekaligus kan? Balik lagi ke soal fokus tadi. Dan yang paling dasar, ide ini realistisnya bisa ngasilin duit nggak sih? Profitability check. Betul. Disinilah dialog yang kuat antar pemimpin jadi penting banget. Jangan sampai kejebak groupthink atau jatuh cinta sama ide yang keren di presentasi tapi mustahil dieksekusi secara nguntungin. Ini kayak mastiin kita nggak cuma punya peta bagus, tapi mobilnya pas, bensinnya cukup buat sampai tujuan. Dan itu bawa kita ke pertanyaan kunci terakhir nih, ujian pamungkasnya. Apa tuh? Keterkaitan antara strategi, SDM, sama operasi itu udah benar-benar jelas belum? Udah terukur, udah nyatu. Strategi hebat harus bisa turun jadi rencana operasi tahunan yang konkret. Harus bisa diterjemahin ya. Iya, buku ini nyaranin halaman pertama rencana operasi, itu isinya ringkasan arah strategis baru, butuh sumber daya apa aja, orang dan duit, sama program spesifik per kuartal. Contohnya gimana? Contoh pemasok otomotif mau masuk segmen baru, tuh jelas banget. Rencana operasinya harus detail soal skill sales baru apa, itu SDM, alokasi budget tahun depan gimana, itu operasi, program penetrasi pasar per kuartal kayak apa, itu operasi lagi. Oke. Ini mastiin strategi nggak ngawang-ngawang di langit. Pertanyaan spesifiknya jadi praktis banget kan jadinya. Gimana tuh contohnya? Struktur organisasi baru apa yang perlu kita bentuk? Skill baru apa yang harus direkrut atau dilatih?
Duitnya beneran udah dialokasiin belum di anggaran tahun depan? Atau masih angan-angan? Masih harapan ya? Iya. Terus gimana program-program kunci per kuartal ini didanai tanpa kemakan sama tekanan target profit jangka pendek? Ini jembatan terakhir antara konsep strategi sama realitas eksekusi harian. Kalau kaitan ini kabur, wah hampir pasti eksekusinya bakal, seret. Jadi jelas banget ya kalau isi penelaahan itu penting, kelima pertanyaan kunci tadi, tapi bab 8 juga nekenin banget soal gimana proses penelaahan itu dilakuin. Cara menjalankannya ya? Iya, tadi udah disinggung soal robust dialog gitu kan. Ini bukan rapat di mana semua orang manggut-manggut setuju. Perlu ada debat sehat, tantangan ke asumsi. Harus berani nantang. Betul. Keterlibatan penuh pemimpin puncak itu mutlak. Mereka harus aktif nanya, gali lebih dalam, mastiin asumsi internal, misalnya target pertumbuhan unit bisnis, itu sinkron sama realitas eksternal, pertumbuhan pasar. Contoh klasiknya gimana tuh? Ya itu tadi, unit bisnis mau tumbuh 15%, padahal pasar cuma naik 3%. Pemimpin harus neken. Gimana caranya? Butuh biaya berapa? Risikonya apa aja? Gitu. Betul, dialog ini juga jadi ajang penting buat nyeimbangin tekanan jangka pendek sama kebutuhan investasi jangka panjang dari strategi baru itu. Nah itu gimana caranya? Ya pemimpin nggak bisa sekedar bilang, oke deh, target profit kuartal ini lupain dulu demi proyek strategis. Kan nggak realistis ya. Nggak mungkin ya. Contoh manajer Jerry di buku yang harus cari cara nutup biaya awal proyek barunya sambil tetap ngejar target profit, itu ilustrasi bagus. Tantangannya, gimana nemuin solusi kreatif? Seringnya ya libatin seluruh tim. Jadi dicari bareng-bareng solusinya. Ya, proses nyari solusi bareng inilah yang bangun rasa kepemilikan, ownership yang kuat terhadap strategi dan eksekusinya. Orang bakal lebih komit kan sama rencana yang mereka ikut mikirin solusinya? Masuk akal banget. Dan setelah dialog alot itu semua, penelahan strategi belum kelar nih. Ada satu langkah lagi yang sering kelewat, tapi krusial kata buku ini. Tindak lanjut atau follow through. Ah iya, follow through. Penting banget buat nyatet kesepakatan-kesepakatan kunci yang udah dicapai. Larry Bossidy punya kebiasaan bagus tuh. Dia nulis surat formal ke pemimpin unit bisnis abis penelaahan. Surat itu bukan cuma, notulen rapat biasa ya, fungsinya jauh lebih strategis. Gimana tuh? Dia ngerangkum poin kesepakatan utama, terus secara jelas mastiin komitmen dua pihak, unit bisnis mau ngapain, korporat mau dukung apa. Jadi kayak kontrak informal gitu. Oke, jadi ada hitam di atas putihnya ya? Betul, dan yang lebih penting lagi, ini jadi acuan konkret buat ninjau kemajuan nanti di periode berikutnya. Tanpa dokumentasi dan tindak lanjut yang jelas, momentum bisa hilang, kesepakatan gampang dilupain. Bisa nguap gitu aja ya? Bisa. Ini memunculkan pertanyaan penting sih. Gimana kita bisa mastiin mekanisme tindak lanjut kayak gini jalan konsisten dan efektif di organisasi kita? Ini bagian dari bangun otot disiplin eksekusi itu sendiri. Oke, kita udah bedah luwih dalam nih inti bab 8 soal gimana ngelakuin penelahan strategi yang beneran nyambung ke eksekusi. Jadi, apa artinya semua ini ya? Kesimpulannya gimana nih? Intinya gini deh, penelaahan strategi yang efektif itu jauh banget dari sekedar formalitas atau presentasi satu arah. Dia itu dialog yang hidup, terus-menerus, kadang nggak nyaman emang, tapi selalu jujur dan fokus ke realitas. Dialog yang jujur ya. Iya, kuncinya ada di berani nanya yang pas dan tajam, nguji asumsi tanpa kompromi sama data luar dan kemampuan di dalam, jaga fokus ke prioritas paling penting, milih ide strategis yang emang bisa dijalanin secara nguntungin. Dan yang paling penting, secara eksplisit dan terukur nyambungin strategi itu sama orang-orang yang bakal jalanin SDM dan gimana cara jalaninnya, operasi. Penelaahan strategi yang benar, kayak di bab 8 ini, benar-benar jadi jantungnya disiplin eksekusi. Ini jembatan yang ngubah rencana hebat jadi kenyataan hebat. sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungin. Buku Execution ini kan terus-terusan nekenin pentingnya pemimpin terlibat secara pribadi di semua level dalam proses inti ini, termasuk penelaahan strategi. Nggak bisa didelegasiin gitu aja ya. Nggak bisa, bukan kerjaan staf perencana doang. Nah, pertanyaannya buat Anda, dalam peran Anda sekarang, sekecil atau sebesar apapun, seberapa sering sih Anda secara pribadi terlibat dalam dialog penelaahan strategi yang kayak gini? Yang gimana tuh? Yang jujur, yang dalam, yang penuh pertanyaan tajam, yang fokusnya ke bisa nggak sih kita beneran ngelakuin ini? Bukan cuma duduk manis terima presentasi. Refleksi bagus tuh. Dan
Kalau Anda ngerasa proses di tempat Anda belum sekuat ini, apa ya satu langkah kecil tapi konkret yang bisa Anda ambil? Mungkin minggu ini atau bulan ini. Buat dorong supaya penelaahan strategi di lingkungan Anda jadi lebih fokus ke realitas eksekusi, ke jembatan antara rencana dan hasil nyata itu.